Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita mengucapkan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah pada hari ini, mengawali hari ini dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, khususnya salat kita, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selalu berselawat dan menyampaikan salam untuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kita buka pengajian pagi hari ini, lanjutan tafsir surah Al-An'am dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita ingin melihat ayat, mengkaji ayat yang berkenaan dengan penyesalan. Yang menyesal adalah orang-orang yang pernah berbohong. Sehingga kajian tafsir pagi hari ini berkenaan dengan penyesalan para pendusta. Ayatnya adalah, sampailah kita kepada ayat surah Al-An'am ayat 27. Ayat 27 Al-An'am surat yang ke-6 ayat 27, dan mudah-mudahan cukup waktu nanti sampai ayat ke-32. Jadi kita sudah sampai Bapak Ibu pada kajian pagi hari ini pada surah Al-An'am. Kita akan melanjutkan kajian surah Al-An'am pagi hari ini. Kita lanjutkan pada ayat ke-27, dan nanti insyaallah untuk pokok persoalan yang hendak kita bicarakan pagi hari ini sampai ayat ke-30, ayat 27 sampai ayat ke-32 nanti sampai ayat 32 nanti, mudah-mudahan cukup waktu. Silakan Pak Ibu, kita perhatikan dulu. Kita baca surah Al-An'am surat yang ke-6. Kita awali dari ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'i llah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun waladdarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu rahimahullah, ayat ini bisa kita
simpulkan dengan satu pokok persoalan, yaitu tentang penyesalan para pendusta. Jadi kalau judulnya itu berkenaan dengan penyesalan para pendusta. Pada ayat sebelumnya kita sudah sampai membicarakan tentang betapa ada manusia yang mendengar Al-Quran tapi tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didengarnya itu. Nah, itu pada kaji sebelumnya. Itulah dia ada di ayat ke-25 sampai ayat ke-26. Dia dengar Al-Quran tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Bahkan kemudian dia pun melarang orang untuk mendengar Al-Quran itu dan mengajak orang menjauhi Al-Quran itu. Jadi salah satu penyakit umat manusia ini Bapak Ibu, di antaranya dia tidak tahu kemudian melarang orang untuk mencari tahu yang dia tidak tahu. Nah, itu juga penyakit umat Islam Bapak Ibu. Penyakit umat Islam ini di antaranya yang pertama mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mencari tahu apa yang dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga, melarang orang mencari tahu apa yang dia tidak tahu. Sudahlah dia tidak tahu, sudah itu ada orang namun apa yang mencari tahu, melarang tu Pak. Ada kadang-kadang orang tua melarang anak menghadiri majelis pengajian. Sudahlah ini sendiri tipis pemahaman tentang agama. Ada anak namun rajin pinang kaji agama, hanya larang tu. Jangan pergi duduk-duduk situ le, ajaran sasek itu. Itu sudah ada pula anak-anak yang mengeluh keadaan orang tuanya seperti itu. Sehingga pada ayat ke-26 Bapak Ibu celiak, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yanhauna 'anhu wa yanhauna 'anhu. Wa hum yanhauna 'anhu, orang-orang musyrik itu yanhauna melarang orang lain, 'anhu melarang mereka untuk mendengarkan Al-Quran, wa yanhauna 'anhu, wa yanhauna, dan mereka menjauhi diri dari Al-Quran itu. Melarang orang untuk mendengarkan Quran, sudah itu mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran itu. Wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa iyyuhlikuna, dan tidaklah mereka itu membinasakan melainkan illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri. Yang merugi mereka saja, yang merugi tetap mereka juga. Tapi wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari. Kalaulah orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan hidup, dibukanya Al-Quran ini Bapak Ibu terhormat, dia temukan kebahagiaan hidup dalam Quran ini. Kalaulah orang-orang yang ingin rumah tangganya tenang, kehidupannya tenang, menjalani hidup yang sekali ini hidup yang bermakna, kalau dia buka dan dia dalami Quran lalu dia amalkan, dia dapati yang dicari itu Bapak Ibu. Tapi kan persoalan kadang-kadang ingin mencari hidup tenang, tapi jalan untuk mendapatkan ketenangan hidup itu tidak dia temui, dan jalannya ada dalam kitab ini, dalam Al-Quran ini. Kemudian bagaimana nanti penyesalan mereka? Ini sudah masuk dalam ranah keimanan kita Bapak Ibu. Ini yang akan mereka sesali nanti. Kita cari ayat ke-27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Walau tara, andai kata engkau melihat. Taro itu engkau melihat. Siapa engkau itu? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, andai kata engkau melihat nanti, andai kata engkau melihat, idh wuqifu, idh itu saat atau ketika, wuqifu 'alan nar, orang-orang yang mengingkari Al-Quran tadi, orang-orang musyrik tadi, wuqifu 'alan nar, mereka dihadapkan 'alan nar, ke neraka, aku tampik kalian. Faqalu, mereka akan mengucapkan, mengatakan perkataan penyesalan, ya laitana nuraddu
wa la nukadziba bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, andaikan kami, itu dia, seandainya kami nuraddu, dikembalikan ke dunia. Apa perjanjian, apa andai-andai mereka? Wala nukadziba bi ayati rabbina. Itu yang pertama Pak Ibu, tidaklah kami mendustakan bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Rabb kami. Sebab yang mereka lakukan dulu adalah tidak mau mengimani ayat-ayat Allah itu dalam hubungannya dengan tauhid. Mereka tidak mau bertauhid. Itu aja masalahnya Pak Ibu. Masalahnya situ ya Ibu. Quran ini isinya Pak Ibu, kalau disimpulkan isi Quran itu cie saja Pak, tauhid. Masalah apa Ibu? Tauhid. Coba Pak Ibu bisa lihat, dalam Quran dibicarakan tak siapa itu Allah? Ya, itu namanya tauhid ilmu, namanya tauhid ilmu. Ya, dalam Quran ayat dibicarakan Pak Ibu, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ayat perintah dalam Quran? Banyak ayat perintah itu coba sampai 1000 banyaknya Ibu, dalam perhitungan para ulama tafsir. Ayat larangan dalam Quran banyaknya 1000. Ayat tentang halal dan haram 500 ayat dalam Quran Pak. Jadi jumlah ayat larangan 1000, jumlah ayat perintah 1000. Jadi dalam Quran dibicarakan perintah dan larangan, itu namanya terkait dengan hak-hak tauhid. Tauhid juga Pak. Ya, dalam Quran dibicarakan siapa itu Allah, itu namanya ilmu tauhid, tauhid ilmu itu. Yang kedua, dalam Quran dibicarakan perintah dan larangan, itu namanya hak-hak tauhid. Coba Ibu, dalam Quran ada yang dibicarakan sejarah orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, itu terkait dengan akibat tidak bertauhid. Itu ya Pak, akibat tidak bertauhid. Dalam Quran dibicarakan janji Allah kepada orang-orang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu terkait dengan tauhid, yaitu tentang balasan untuk orang yang bertauhid. Jadi isi Quran rupanya Pak Ibu, kalau disimpulkan tali dengan banyak-banyak itu, lalu disimpulkan Yesus simpul Pak, tauhid. Nah itu siapa? Tauhid itu makanya orang yang mengakhiri hidup, kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang meninggal lalu dia sebelum meninggal itu tahu dengan la ilaha illallah, diyakininya, dianggukkannya oleh hatinya, dakhala jannah, dia masuk surga. Itu Pak Ibu, karena memang intisarinya sebenarnya kembali kepada tauhid. Nah, ada orang tidak mau bertauhid, ditandai dengan mendustai ayat-ayat Allah, seperti yang kita ungkapkan sebelumnya tadi, tidak mengimani. Jangan mengimani mendongak itu namun ya Pak. Kalau akan gitu guna bertingkat pengingkaran manusia, tiga tingkat. Ulang ya. Yang pertama apa namanya? Berpaling. Ya, yang merobah. Itu ada dalam celik belakang lihat Ibu. Ya. Ayat berapa? Ayat 6 kampe. Ya. Tingkat ayat kampe sampai ayat kelima. Tingkat pengingkaran manusia itu Pak Ibu 3 tingkat. Level kelas 1 mu'awidin, orang-orang yang berpaling. A'radah, berpaling ke Pak Ibu, ini namun mendengar Pak, belakang Pak, mendengar. Tidak salah dulu. Awak berdakwah supaya orang itu mendengar dulu. Ya. Tingkat yang kedua, kazzabu. Ya, kita lihat ayat yang kampe, ayat kelima, celik ke belakang balik. Ya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka, ya, dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, itu maksudnya itu
tidaklah datang kepada mereka dari setiap ayat-ayat Allah illa kanu anha mu'ridin. Kok penyakitnya pertama apa ibu? Melainkan mereka terhadap ayat Allah itu apa? Mu'ridin, termasuk orang-orang yang membelakang. Jadi a'rada itu Pak Ibu, badan itu yang belakang Pak. Kadang-kadang di telinga sumbek Pak. Nah, itu Pak. Dalam Quran kan diberi contoh enggak? Mereka itu ibarat orang yang apabila mendengar petir mereka, kata surah Al-Baqarah, apabila mendengar petir mereka menutup telinga. Itu pengki orang munafik itu apa Ibu? Ada ayat-ayat yang kira-kira akan menggaduh perangainya itu. Itu tidak mudah. Itu dalam Quran diceritakan itu. Nah, tingkat yang kedua baru ayat yang kelima. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Lah sudah ini membelakang Pak Ibu. Baru masuk tingkat yang kedua. Sungguh mereka itu mendustakan berulang-ulang kali. Kadzabu itu tidak sekali yang mendustakan. Berulang kali setiap kesempatan. Apa saja didustakan. Yang didustakannya adalah bil haqqi lamma ja'ahum. Kebenaran ayat-ayat Allah saat sampai kepada mereka. Coba Bapak Ibu lihat gini. Asanamuhnya madok ke Quran tu Bapak Ibu, dan bersungguh-sungguh insyaallah hanya dapat hidayah. Sering dapat hidayah. Coba lihat Bapak Ibu, ayat mengguncangkan dunia dulu di kalangan orang-orang pecinta olahraga. Bersahadatnya Muhammad Ali di ring tinju, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tinju Muhammad Ali nak petinju Pak, ya, petinju kelas berat bersahadat ya. Mike Tyson, ya, masuk Islam. Jadi sejarah orang-orang tersebut masuk Islam kan karena berusaha mencari kebenaran Pak Ibu. Jadi setiap pemuka pendakwah atau misionaris kalau di kalangan Kristen, di agama di luar Islam, dai kalau bagi kita, mereka datang ke penjara itu kan membawa kitab-kitab mereka, dan narapidana itu minta kitab tu apa Ibu? Beda aja narapidana awak minta rokok ya Pak. Kalau mereka itu minta kitab, ini datang datang pendeta Kristen, mana kitab andanya? Ini ikon tangan juga, kitab anda mana? Datang yang dari pemuka agama Hindu, kitab anda mana? Baca sejarah orang-orang masuk Islam itu Pak Ibu. Nah ketika datang dari Islam, kitab anda mana? Jadi Quran ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, berbagai bahasa di dunia. Pak Ibu ke Makkah teh, cari nak Quran bahasa Perancis, terjemah bahasa Perancis, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Jerman, ada lembaga penterjemahnya Ibu. Jadi penting belajar bahasa asing kok. Ada mahasiswamu datang kamu, Pak, wak pindah dari jurusan bahasa Inggris kok Pak. Batu kecil orang gaya, wak bahasa Arab nang pelajari itu masih. Nak rela dan itu mah kecian kinyo kan, kecian kah Pak wak tu deh. Kalau wak ingin berdakwah ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, bahasa yang wak pakai, bahasa Piaman, ya, bahasa Minang wak pakai. Tidak Pak, bahasa Inggris wajib belajar bahasa Inggris. Kalau untuk dakwah. Ya, yang bahasa Arab kok kayak wajib Pak, ya, paling tidak wak mengetahui, ya. Coba Pak Ibu lihat, Quran telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahkan kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, khutbah itu pun sudah ada alatnya, ya, ditranslate, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Cukup tekan saja gelombang-gelombang tertentu, ya, pasang ke telinga, bisa kita simak. Orang Inggris khatib berbahasa Arab, tapi bisa dia simak dengan bahasa Inggris Quran. Tingkat kedua itu mereka mendustakan. Baru nanti puncaknya Pak Ibu, ayat yang kelima kita bisa lihat, fasaufa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasaufa, maka kelak, ya'tihim anba'u, ya. Maka Allah katakan kelak akan sampai kepada mereka kenyataan, ya, ya'tihim anba'u, sampai kepada mereka berita. Berita itu maksudnya apa Ibu? Ya, kenyataan yang dikabarkan kepada mereka, maka nubihi yastahziun,
tentang apa yang bihi ya yastahzi'un, tentang apa yang dengan Quran itu yastahzi'un, mereka memperolok Allah. Beko kata Allah datang kepada mereka, disampaikan kepada mereka, kuah nan dulu kalian perolok Allah kan dulu. Jadi tingkatnya tiga tu, membelakang cie, mendustakan cie, satu mulai memperolok Allah. Nah, di ayat ke-27 Bapak Ibu celik, ayat ke-27 Allah menyebutkan ayat disebut pada ayat yang kelima tadi, datang kepada mereka berita untuk menyampaikan kepada mereka ini kenyataan akibat kalian dulu mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan kau yakini, wa imani, kita imani, ini masuk kepada ranah keimanan. Sehingga ketika mereka melihat kenyataan itu, apa kenyataannya? Idhuqifu 'alan nar. Itu kenyataannya itu. Saat mereka dihadapkan ke neraka. Pak Ibu, di dunia saja orang yang tidak mengikuti tuntunan Quran ini memang merasakan hidup bagi ke neraka, Pak. Di dunia saja. Stres, putus asa, bunuh diri, macam-macam gitu. Ya. Tapi ketika mereka amalkan isi Quran ini, mungkin barangkali mereka belum bersahadat, tapi kalau jujur mereka membuka Quran ini, Quran membicarakan siapa Tuhan itu. Berapa banyak orang yang terhormat tidak tahu siapa Tuhan itu, akhirnya memilih tidak punya Tuhan, kemudian hidup gelisah, jiwa gelisah, sebab tidak tahu tujuan hidup. Rata-rata yang masuk Islam itu kan ada diantaranya adalah pertama mencari tahu siapa Tuhan, dijawab dalam Quran. Mike Tyson ni cerita tu Ibu, waktu yang dapat Quran tu kan mereka tu biasa kalau buka kitab mereka tu dari sebelah kiri. Al-Quran tu kalau dibuka di sebelah kiri, yang pertama kali usaha apa Ibu? Qul huwallahu ahad. Itu dia. Nanya cari bertahun-tahun tu ketika buka Quran kau langsung kau sebut apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika mereka mendustakan itu, lalu mereka melihat kenyataan akibat dari yang mereka dustakan itu, timbul penyesalan. Isi penyesalannya yang pertama, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Dia rancak kami balik ke dunia, tak kami dustai ayat-ayat Tuhan kami itu. Dan kedua, penyesalannya itu wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mengimani kitab Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayat ke-28 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat ke-28, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bal, akan tetapi, ya, bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, ya. Akan tetapi bada itu Bapak Ibu telah tampak dengan nyata, telah nyata lahum ma kanu yukhfuna min qabl, telah nyata kejahatan, hanya yang telah nyata kejahatan, ma kanu yukhfuna min qabl, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, telah nyata kejahatan yang dahulu yukhfuna, mereka sembunyikan, min qabl, sebelumnya. Yang mereka sembunyikan itu dulu Pak Ibu Rahmat, yang mereka sembunyikan dulu kan yang tiga itu, yang tadi membelakang cie, mendustakan cie, Allah Allah cie, kini kau lah nyata tu cie Allah, ya, nampak menyesalkan, ya. Oleh sebab itu, walau ruddu la'adu, Pak Ibu lihat ayat berikutnya, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Walau ruddu, seandainya ruddu, dikembalikan mereka, ya, la'adu, dikembalikan mereka hidup ke dunia, seandainya. Kok Allah berandai-andai Ibu? Ya, kalimat dalam ayatku berandai-andai,
kalimat dalam ayat ini adalah kalimat kalimat pengandaian. Kalau kalimat pengandaian itu apa maksudnya, Ibu? Ndak berbeda dengan seandainya ambo rajin dulu beraja kecil seorang murid, ndak tentu ambo lulus. Berarti nyo ndak lulus tuh. Jadi seandainya ruddu dikembalikan mereka ke dunia, la'adu limanuhu, la'adu mereka akan kembali melakukan limanuhu, dengan apa yang dulu dilarang. Mereka akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang, ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, seandainya dikembalikan mereka hidup kembali di dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan ulang kembali perbuatan-perbuatan yang mereka dilarang melakukannya. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka itu lakadzibun, sungguh mereka itu para pendusta, orang-orang yang mendustakan kebenaran tadi. Di balik nanya ke dunia, diulang oleh semua. Wa qalu, dan mereka akan tetap berkata, in hiya illa hayatud dunya wa ma nahnu bima bu'usin. Kan itu ucapannya dulu, Bang. In hiya illa hayatud dunya, hidup itu tidak lain illa hayatud dunya, ya. Kehidupan itu tidak lain hanya hidup di dunia ini saja, tidak ada akhirat itu. Itu kan yang paham yang dipegang oleh mereka yang tidak percaya ada hari akhir. Tidak ada akhirat itu dah. Sampai keluar kecil nala mati itu tidak ada balik dah je. Kan bakal labin murid mengecek tu, bakal labin mana, ya. Wa ma nahnu bima bu'usin, dulu mereka mengatakan kita tidak akan dibangkit kembali. Ku kecil ni dulu kecil Allah, dibalikan baliknya ke dunia, kan ulangi balik mengecek surga itu. Asamu je narapidana nanda do tobat tu, sangkit dalam penjara, ambo kok keluar ke berhenti lagi, ndak ka diulang-ulang lagi, ya, ndak ka diulang-ulang lagi, lah nak ka diulang-ulang lagi, ndak pan keciknya di muka kepala penjara, telengah kepala penjara tadi nyobek jam orang, sama gitu, Pak, ya, baru saja keluar dari pintu penjara nyulang balik, residivis, ya. Kewara banyak tuh pendermat, sebulan baru keluar penjara ngulang balik. Bahwa ada makan pere aja, perbaikan gizi rupuran penjara itu, tapi perbaikan iman tidak terjadi. Perbaikan iman tidak terjadi. Kalau perbaikan iman tidak terjadi, akibatnya seperti itu, Ibu. Dikeluar balik nyusuk dia, dikeluar balik nyusuk dia. Asbab karena tidak ada perbaikan iman itu, Ibu. Di tanggal 15 Maret Patangkan meninggal Anton Medan namanya, Pak. Ustadz Anton Medan ko dulu terkenal sebagai gembong kejahatan di Indonesia, ya, perampokan macam-macam. Beliau diizinkan Allah, lalu Allah beri hidayah, diizinkan Allah jadi dai, dan sebelum meninggal beliau berhasil membuat pesantren At-Tayyibin, ya, At-Tawwabin, ya, At-Tawwabin, pesantren untuk orang-orang yang tobat, ya, orang-orang yang mu'allaf, ya, orang-orang yang mantan preman keluar penjara. Jadi kalau orang dimasukkan ke dalam penjara tidak dikenalkan dia siapa itu Allah, itu kenapa? Sama saja, Pak, itu. Ambo bertahun-tahun jadi khatib Jumat di komplek asrama polisi Kota Bukit Tinggi, Ibu, Masjid Baitul Amin. Itulah kita sampai di mimbar, tapi kan kadang tidak ranahnya polisi, Pak. Dimasukkan orang ke penjara, ke LP. Kalau untuk yang lain-lain diapel, salat subuh, upacara diapel, yang lain diapel. Apa solat ada tidak diapel? Ya, narapidana tadi untuk jam salat wajib diapel. Tidak ada, Pak. Aduh, kenalan aku, Pak Ibu, 9 tahun masuk penjara. 9 tahun masuk penjara, lalu keluar dari penjara itu, dan dia bercerita betapa di dalam penjara itu benar-benar untuk menanamkan kesadaran
Allah itu ada, Allah itu melihat, azab neraka itu ada. Jadi kenalan buku masuk penjara ku bin termat ya, karena suatu persoalan bukan membunuh, bukan apa-apa, bukan berzina, bukan memaliang, ini punya kepandaian hipnotis. Kepandaian apa? Hipnotis. Hipnotisku kini kanlah diakui di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hipnotis tuh, ya. Bisa untuk pengobatan, tapi dek kerana beliau kok ilegal, tidak berizin, alah sanggup orang hipnotis lah. Dilaporkan ke polisi, diusut, akhirnya masuk penjara 9 tahun. Keluar dari penjara itu tulis buku, Pak. Ya, novel kisah nyata kehidupannya dalam penjara itu. Di situ membaca dan pun datang ke rumah ibu bercerita mantan novelnya itu, kisah nyatanya itu, penghuni kandang Situbin, ya, judul novel itu, Pak. Diceritakan Pak Ibu betapa susah menanamkan keyakinan azab kubur itu ada, neraka itu ada. Waktu mengicik itu hanya lain-lain soalnya kajol, ya, macam-macam so keadonan. Bahkan sholat, ada kawannya sholat, ya, narapidana yang lain sholat, alaloknya di muka orang sholat tuh, Pak. Sehingga orang tadi sujud lah teh pari orang tadi, Pak. Balarah, Pak. Itu bukan anak-anak, Bapak Ibu. Tidak anak-anak, sudah orang dewasa. Apa persoalannya Pak Ibu? Iman itu tidak tertanam. Sehingga kata Allah, ya, banyak cadik neraka membalaga. Tentunya kecian Aceh tadi, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Yang cak dulu tidak dituin ayat Allah. Orang cak dulu kami beriman. Abalianlah kami boleh Allah. Seandainya dikembalikan pun kata Allah, mereka tidak akan menghentikan perbuatan pengingkaran yang pernah mereka lakukan dulu. Mereka tidak akan berhenti dari ucapan yang pernah mereka ucapkan dulu. Ucapannya dulu, dunia ini sampai di sini saja, tidak ada hari akhirat itu, tidak ada hari berbangkit. Kehidupan itu tidak lain hanya kehidupan di dunia. Kemudian Allah sampaikan, lanjutkan Bapak Ibu sebentar, ayat ke-30, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, seandainya engkau wahai Rasulullah melihat idh wuqifu ala rabbihim, saat orang-orang yang mengingkari tauhid itu dihadapkan dia kepada Allah. Kalau tadi dia doanya ke neraka, samukulah samu di narapidana, Pak. Semuanya di narapidana, dia doanya ke penjara itu, satu dia doanya ke hakim, Pak. Kalau ayat ke-30 ini, kalau di dunia kira-kira seperti orang yang dihadapkan ke hadapan hakim. Nah, itu dia. Nanti tentu Bapak Ibu, satu-satunya hakim adalah Allah. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala, ya, lalu kemudian Allah menyampaikan kepada mereka, alaysa hadza bil haqq. Itu dia. Alaysa hadza bil haqq. Bukankah hari kebangkitan itu, hadza itu ini itu maksudnya Bapak Ibu, hari kebangkitan hak bil haq, benar. Sebab dulu kecil tadi, wa ma nahnu bima bu'usin, kita tidak akan dibangkit. Aku penting mana pendidikan tauhid ke anak-anak punya terhormat. Jangan sampai ragu. Dah aduh saya dulu orang mati, nak aduh kali kiamat tiba je. Tapi aduh tidak je kan. Nah, seandainya engkau ya Rasulullah melihat saat mereka dihadapkan di hadapan Allah, lalu disampaikan Allah kepada mereka, alaysa hadza bil haqq, bukankah hari berbangkit ini benar? Qalu, mereka menjawab, bala wa rabbina. Bala, benar ya Allah, wa rabbina, demi Tuhan kami, benar, you ada punya hari berbangkit. Lalu Allah sampaikan kepada mereka, qala, Allah menyampaikan kepada mereka, fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Fazuqu, maka rasakan al-azab, azab, siksa. Bahkan nanti kulit itu pun dibakar Allah, disempurnakan kejadian kulit lalu dibakar supaya sakit. Habis dibakar dibikin lagi sempurna kulit itu supaya sakit. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab yang dahulu kalian, ya, mengingkarinya. Yang diingkarinya Bapak Ibu tauhid, ya,
Oleh sebab itu kita simpulkan, inilah akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Makanya pada ayat ke-31 Allah mengatakan, qad khasiran allazina kazzabu bi liqa'illah. Sungguh khasiran allazina kazzabu bi liqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan bi liqa'illah, pertemuan dengan Allah. Dalam hadis Nabi Ibu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah, ya, man ahabba liqa Allah, orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, ahabba Allah liqa'ihi, Allah pun cinta, senang bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, orang yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci bertemu dengan dirinya. Pertemuan dengan Allah itu Bapak Ibu diawali dengan kematian, dan saudara-saudara kita sudah menjalani itu. Karena itu cintailah pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan mencintai pertemuan dengan kita. Sungguh rugi, kata Allah, orang-orang yang mendustakan berulang-ulang kali bi liqa'illah, perjumpaannya dengan Allah. Hatta, kita selesaikan ayat 31 sebentar. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, sampai ketika ja'athumus sa'ah, datang kepada mereka as-sa'ah, kiamat itu, baghtah, dengan tiba-tiba, ya, mati tiba-tiba, dibangkit tiba-tiba pula, hari berbangkit itu. Qalu, mereka berkata, ya hasratana, alangkah menyesalnya kami, ala ma farratna fiha, atas ma farratna, kelalaian kami fiha, dalam hidup di dunia itu. Wa hum yahmiluna awzarahum, kata Allah, wa hum, mereka itu, yahmiluna awzarahum, memikul awzarahum, beban-beban mereka sendiri, ala zuhurihim, di punggung-punggung mereka. Kau kan perumpamaan orang memikul dosa, nyupikul surang kesalahannya, kata Allah, nyupikul sendiri dosa-dosa mereka itu. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya, ala ketahuilah, sa'a ma yazirun, alangkah buruknya yang mereka pikul itu. Dulu mereka mengatakan hidup itu tidak lain hanya di dunia, hari berbangkit itu tidak ada. Maka cari Bapak Ibu ayat 32, Allah kemudian menyampaikan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Hidup dunia itu tidak lain permainan walahun, senang gurau. Iya nak sudah itu abi yang bawa lah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup yang sementara saja, ya, kadang-kadang lah tiap-tiap manusia macam-macam, pada hidup hanya sebentar saja. Maka Allah sampaikan, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, hidup di akhirat itu lebih baik lil ladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, insyaallah sabar saja kita dalam hidup dunia ini, sabar dalam ketaatan, sebab semuanya pasti akan berakhir. Sehingga ada, ya, ulama mengatakan kurang-kurangilah lalu di dunia, sebab nanti ada masanya lalu panjang, teman-teman. Sabar saja kita Ibu, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian, ya, sebab hidup ini ada batasnya di dunia ini. Ini hanya fana. Ya benar. Gigi wak berapa jumlahnya dulu Ibu, Bapak, Ibu? Gigi waktu jumlahnya dulu 32. Kini coba hitung gigi Ibu berapa tinggal ya? Coba hitung gigi apa? Namanya dulu Pak. Karena sesuatu itu dunia ini fana. Dunia ini fana, dunia ini fana. Ya, fana itu hanya sebentar. Tapi dalam kefanaan itu manusia dibuai-buai angan-angan. Yang angan-angannya tadi Pak, ide ketika dua hari berbangkit tentang tadon tindak. Oleh sebab itu Ibu, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah dengan ayat afala taqilun. Ibu jelas. Ayat 32. Tidakkah kalian berakal, kata Allah? Tidakkah kalian berakal? Dari tidak ada diadakan Allah,
diberi fasilitas hidup, dan sudah banyak orang mendahului kita. Tidakkah kalian mempersiapkan diri untuk menjalani hidup seperti itu? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal waras, kata Allah SWT. Karena itu yang akan menerima tauhid ini adalah orang-orang yang punya akal waras, yang orang-orang yang menerima akal waras. Itulah Bapak Ibu, kajian kita pagi hari ini bertajuk atau berkenaan dengan penyesalan para pendusta. Itu judul kajian kita. Mudah-mudahan ayat ini menambah keimanan kita, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.